Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Harum Energi Tbk atau Harum gencar melakukan ekspansi dalam mendiversifikasi usaha melalui investasi di sektor nikel. Terbaru, perseroan resmi mengakuisisi 51% saham Nikel International Capital Pte Ltd senilai 640,2 miliar rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Harum Energi Tbk atau HRUM resmi mengakuisisi 51% saham milik Nikel International Capital Pte Ltd atau NICAP yang berbasis di Singapura senilai 42,06 juta dolar Amerika atau setara 640,2 miliar rupiah dengan asumsi kurs saat ini. Akuisisi tersebut dilakukan dengan pengambil alihan saham baru milik NICAP di 26 September 2024. NICAP merupakan pemegang 49% saham PT Position, perusahaan pertambangan nikel Indonesia di Halmahera Timur, Maluku Utara yang juga merupakan entitas usaha Harum, dengan memiliki konsensi lahan seluas 4.017 hektar. Direktur Utama PT Harum Energi Tbk Roy Agunara mengatakan manajemen memastikan aksi korporasi tersebut tidak akan berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan. Sebelumnya, Harum pada awal April lalu juga telah mengakuisisi perusahaan nikel lain PT Blue Sparking Energy atau BSE senilai 206,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3,28 triliun rupiah. Pembelian saham tersebut dilakukan melalui anak usaha Harum PT Tanito Harum Nikel atau THN. Dengan aksi korporasi ini, THN resmi mengambil sebanyak 51% atau 1.040.817 saham dalam modal ditempatkan dan disetor penuh BSI. Transaksi tersebut dilakukan sejalan dengan upaya dan ambisi perusahaan dalam mendiversifikasi usaha melalui investasi di sektor nikel sejak 2020 lalu. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari perkembangan fundamental dari Harum, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan teknikal sahamnya di sepanjang hari ini, beberapa bulan terakhir dan juga dari sisi valuasi nantinya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan saham Harum di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1420, di mana posisi ini mengalami penguatan jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di Rp1.410 per saham. Kemudian pada pukul 9.20 saham Harum masih bergerak di zona hijau tapi penguatannya lebih ke arah terbatas di 1415. Namun pada pukul 10 saham Harum melonjak signifikan menyentuh ke level intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini di Rp1.455 per saham. Pada pukul 11 dan penutupan siang tadi penguatan lebih ke arah terbatas hingga ke 14.35 dan pembukaan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas di 14.30. Saya akan sampaikan update-nya memasuki perdagangan di sesi kedua. Saham Harum sempat berbalik ke zona merah dengan menyentuh level intraday terendah hari ini di 1.395. Namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua, Harum berbalik arah ke zona hijau. Posisi saat ini menguat di 0,71% dan kembali diperdagangkan di atas 1.400-an, tepatnya di Rp1.420 per saham. Intraday hari ini di 1.455. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Harum di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda di perdagangan awal Maret. Saham dari Harum diperdagangkan di 1.260, kemudian di perdagangan awal pertengahan April mengalami lonjakan yang cukup signifikan, tepatnya di posisi 1.500-an, pemirsa. Dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan, koreksi dalam terjadi hingga di 19 Juni sempat menyentuh di 1.055. Di mana ketika itu harga komoditas batubara mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa, dan juga kurang didukung dari sisi kinerja yang mengalami perlambatan. Kemudian di Juli kembali ke 1.200-an hingga 1 Agustus, September, dan Oktober harga saham Harum ini mengalami penguatan hingga ke 1.400-an, pemirsa. Di mana secara
Year to date saham Harum menguat di 6,37%, secara tahunan melemah di 8,97%, dan dalam seminggu terakhir menguat di 1,07%. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, di mana rata-rata untuk saham-saham pertambangan batuan memiliki PBV yang masih dinilai cukup terjangkau di atas 1 kali. Kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 15,80 kali, PSR-nya di 0,99 kali, PBV-nya di 1,28 kali, sementara PCFR-nya di 9,55 kali. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, update fundamental, teknikal, dan juga valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.